Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riyadsport kembali menyapa Anda. Oke, sebelum saya berikan berita-berita untuk di video kali ini, ada sedikit pengumuman buat para Rio Riyadsport lover. Kami kembali mengadakan atau memberikan apresiasi bagi para Rio Riyadsport lovers yang setia pada channel ini untuk setiap bulannya. Insya Allah sih kalau bisa tembus lagi, atau mungkin saya juga rezeki saya ada, mungkin insya Allah setiap bulan seperti ini. Tapi tidak saya umumkan di sini, saya umumkannya di channel DM YouTube Project. Nah, link pengumumannya ada di kolom deskripsi video ini ya. Oke, nah di samping itu ada hal yang ingin saya katakan. Kenapa saya pakai baju hitam? Bukan karena ada nama Rio Riyadsport di sini, tapi juga sedang berduka tentang sepak bola Indonesia, khususnya kinerja para perangkat pertandingan, ya wasit dan juga para perangkat lainnya ya. Entah mau sampai kapan wasit seperti ini. Dan juga katanya ada penundaan dari kompetisi ya. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan bahas semua di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas, benarkah liga akan dihentikan atau ditunda? Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua artikelnya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, untuk lebih jelasnya lagi silahkan lihat sendiri di kolom komentar video ini ya. Inilah Rio Riyadsport selengkapnya. Ada apa dengan Persib Bandung? Sepertinya musim ini Persib terus digoncang berbagai masalah. Setelah performa yang kurang apik di musim ini, hujatan dan keinginan Bobotoh agar sang pelatih Robert Rene Albert out, lalu rontoknya pemain Persib akibat badai Covid, kini para pemain pun mulai bersitegang dengan sesama pemain, bahkan dengan para supporter. Cerita supporter bersitegang dengan pemain bukanlah hal baru di Persib. Bahkan di musim ini saja sudah beberapa kali terjadi. Seperti yang terjadi pada duo gelis yakni Geoffrey Castillion dan Wander Luiz yang akhirnya harus tersingkir lantaran desakan Bobotoh. Kemudian ada pemain senior Supardi Nasir yang dihujat lantaran blunder. Lalu ada M. Nasir, kiper Persib, yang dihujat lantaran kebobolan yang mengakibatkan kekalahan. Dan yang terbaru adalah striker baru Persib Bruno Katanhede yang nampaknya pun bersitegang dengan para Bobotoh. Dalam unggahan Instagram terbarunya, Bruno menuliskan kata-kata, "Before you talk, listen. Before acting, think. Before criticizing, get to know. And before you give up, try." Yang artinya, sebelum Anda berbicara, dengarkan. Sebelum berbuat, pikirkan. Sebelum mengkritik, kenali dulu. Dan sebelum Anda menyerah, cobalah. Katanhede sendiri memilih menonaktifkan kolom komentar Instagramnya. Unggahan Katanhede ini disinyalir lantaran Katanhede kesal pada ucapan sebagian Bobotoh yang terlalu mengkritik penampilannya. Sejauh ini Katanhede memang baru menorehkan 1 gol dari 3 laga dengan harga yang cukup tinggi yakni 7 miliar dan gaji termahal kedua di Persib. Tentu Bobotoh menginginkan hal lebih dari Katanhede. Namun benar juga apa yang diucapkan Katanhede. Bobotoh terlalu memaksa dan menuntut lebih pada para pemain tanpa mencari tahu apa yang terjadi. Bobotoh seolah tak mau tahu kondisi pemain. Yang Bobotoh inginkan hanyalah menang, dan juara. Harusnya antara supporter, klub dan pemain harus ada saling support agar bisa sinkron dan harmonis. Pasti semua akan lancar. Jangan hanya bisanya menuntut saja. Sementara itu, tim dokter Persib Raffi Ghani memberikan statement terbaru kondisi para pemain Persib yang terpapar Covid. Menurut Raffi Ghani, hari Kamis kemarin telah dilakukan PCR ulang, namun hasilnya belum keluar. Namun yang pasti menurut Raffi Ghani, 2 pemain yang telah 8 hari menjalani karantina yakni Mark Locke dan Bruno Katanhede dipastikan Sabtu ini bisa kembali keluar dari karantina dan bergabung dengan tim. Untuk pemain yang lain hasilnya akan diketahui hari Sabtu ini.
Jika mengikuti prosedur 10 hari karantina itu plus 3 hari. Jika dalam 10 hari itu perkembangannya bagus dan tidak ada indikasi reaktif, maka yang bersangkutan boleh keluar. Sejauh ini kita sudah lakukan tes lagi. Mudah-mudahan hari Sabtu nanti hasilnya yang keluar itu bagus ya. Tapi untuk 2 pemain yang sudah 8 hari di karantina, sudah bisa keluar hari Sabtu ini, ujar Raffi Ghani. Dari Persebaya, kembali Persebaya menjadi korban dari keputusan kontroversi wasit. Kali ini terjadi saat laga kontra PSIS Semarang. Beberapa keputusan kontroversi wasit dan hakim garis yang membuat Persebaya dirugikan dan gagal meraih kemenangan. Kontroversi pertama terjadi di menit ke-17, bermula dari aksi Ricky Kambuaya yang memberikan bola terobosan pada Taisei Marukawa. Taisei yang berlari bebas berhasil menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong. Namun tiba-tiba hakim garis mengangkat bendera tanda offside. Padahal dalam tayangan ulang, jelas-jelas Taisei masih jauh dari offside. Jika yang menerima bola adalah Marcelino, maka wajarlah jika Marcelino offside. Namun jika Taisei yang menerima, jauh dari kata offside. Lalu kontroversi yang kedua adalah handsballnya pemain PSIS di kotak penalti. Bermula dari aksi Marcelino Ferdinand menusuk ke kotak penalti, ia coba melepaskan umpan. Namun bola umpan Marcelino ini justru mengenai tangan bek PSIS Semarang. Namun wasit yang memimpin laga itu yakni Nendi Rohaindi tak menggubris handsball tersebut. Jelas dua keputusan kontroversi ini merugikan Persebaya yang gagal meraih kemenangan di laga ini. Usai laga, pelatih Aji Santoso tampak emosi pada wasit. Bahkan supporter Persebaya Bonek Mania memberikan banyak hujatan komentar pedas untuk wasit dan PT LIB serta PSSI. Umpatan-umpatan kasar pun bertebaran di media sosial untuk PT LIB, wasit dan PSSI. Bagaimana ini PSSI, Komisi Wasit dan PT LIB? Kenapa ini terulang terus? Mana janji kalian yang kabarnya akan pasang 6 wasit? Kenapa? Kalian takut? Takut tidak bisa berbuat curang? Takut tim-tim kesayangan kalian kalah jika harus pakai VAR dan wasit tambahan? Takut pemasukan kalian berkurang dari tim-tim yang kuat uang untuk membayar pada kalian? Lama-lama jengah juga lihat bobroknya sepak bola Indonesia, khususnya para petinggi federasinya. Dari zaman kuda gigit besi hingga zaman internet canggih seperti sekarang ini, sepak bola Indonesia masih tidak berubah, tetap bobrok para petingginya. Benar kata pepatah Jawa mengatakan, wato iso diobati, nek wata angel wis angel, yang artinya batuk bisa diobati, tapi kalau watak sulit deh. Padahal para wasit ini udah dinaikin loh gajinya sekarang. Wasit utama saja gajinya 10 juta dalam satu pertandingan. Hakim garis 7,5 juta dalam satu pertandingan. Sementara wasit cadangan 5 juta dalam satu pertandingan. Apa masih kurang dengan gaji segitu? Kenapa masih nggak beres juga saat bertugas? Pada sekolah wasit nggak sih dulunya? Ya, mafia bola memang benar-benar ada di sepak bola, khususnya Liga Indonesia. Walaupun PSSI berkata tidak, tapi kenyataannya mafia bola itu memang banyak dan mungkin salah satunya bertebaran di tubuh PSSI itu sendiri. Kasus pemain yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Yang terbaru, Persija Jakarta kembali mengumumkan 5 pemain yang terpapar COVID termasuk sang pelatih Sudirman. Dengan bertambahnya para pemain yang terpapar, muncullah wacana jika PT LIB akan menghentikan liga. Namun keinginan PT LIB ini ditentang oleh sebagian besar klub peserta. Dari 18 klub peserta Liga 1, 13 klub diantaranya menolak dan 5 sisanya menyatakan setuju. Klub-klub yang menolak berpendapat sudah tanggung karena kompetisi tinggal sedikit lagi usai. Bahkan para klub yang menolak ini berpendapat jika liga dihentikan tentunya akan merugikan sebagian besar dan hanya menguntungkan sebagian klub saja. Yang diuntungkan tentu pemuncak klasemen yang akan otomatis jadi juara tanpa harus melewati laga sisa.
dan yang dirugikan adalah tentunya peringkat bawah, di mana para klub zona merah ini masih berjuang untuk bisa keluar dari zona merah. Jika liga dihentikan, maka sia-sialah perjuangan mereka untuk bisa keluar dari zona degradasi. Para klub yang menolak justru meminta pada PT LIB agar memindahkan lokasi pertandingan bukan di Bali, karena meskipun protokol kesehatan ketat dan sistem bubble, tapi tak bisa dipungkiri Bali tetap menjadi tempat yang menarik minat para pemain untuk berwisata. Meskipun ada larangan dari manajemen dan penjagaan ketat dari security hotel tempat mereka menginap, namun para pemain ini kan pintar dan banyak uang. Jadi dengan mudah mereka menyelinap keluar untuk jalan-jalan. Ini yang membuat mereka terpapar. Dari awal juga para pengamat sepak bola sudah katakan kenapa digelar di Bali. Bukannya Bali itu salah satu tempat yang paling tinggi persentase virus COVID-nya bersama dengan Jakarta. Kenapa harus memilih Bali? Ya, tentu ini ujung-ujungnya ada uang yang berbicara di sana. Dan kami mungkin tak perlu sebutkan lagi tim mana yang setuju liga dihentikan dan tim mana yang tidak setuju liga dihentikan. Kalian para Rio Sport Lover pasti sudah bisa tebak siapa tim-tim itu. Oke, ini ada sedikit berita ringan intermezzo ya. Datangnya dari pelatih Persebaya Aji Santoso yang katanya terang-terangan menolak untuk mendatangkan David da Silva di musim depan. Kenapa ya? Yuk kita cari tahu. Menurut Aji, sejak awal jendela transfer musim ini dibuka, ia sama sekali tak berminat atau tak tertarik memulangkan Da Silva ke Persebaya. Aji mengaku tahu kualitas Da Silva yang menurun. Saat bermain di Terengganu FC, Da Silva jauh dari harapan. Maka dari itu, Aji Santoso mengatakan dia tak akan mau rekrut Da Silva. Bahkan dirinya mengaku jika harus didesak untuk datangkan Da Silva, ia yang memilih keluar dari Persebaya. Saya itu tahu kualitas pemain. Sebelum ini pun sudah banyak pemain yang ditawarkan ke saya. Tapi saya kan tidak cuma melihat siapa dia, tapi saya juga pikirkan itu tim. Bagus apa tidak buat tim. Kalau cuma lihat berdasarkan sejarah, CV, dan nama besar pemain, saya rasa itu salah bagi kita. Kita harus lihat kebutuhan tim. Makanya sejak awal saya tidak mau rekrut dia, dan mungkin musim depan pun saya tidak mau pakai dia, ujar Aji Santoso. Lalu bagaimana dengan nasib David da Silva? Di Persib sendiri, posisi David da Silva tidak aman. Dengan performa yang kurang apik di Persib sejauh ini, serta rumor akan datangnya Ciro Alves dan Ezekiel Duasel musim depan, otomatis posisi Da Silva pun kian terancam di Persib. Dengan sisa laga di musim ini, jika ia pulih dari COVID, Da Silva harus bisa membuktikan jika ia masih layak dipertahankan di Persib, atau paling tidak ia masih layak untuk dilirik klub-klub lain di Liga 1 musim depan. Oke, itulah pembahasan kita di video kali ini. Dan saya ingatkan lagi, yang belum menyimak dari awal tadi, kunjungi YouTube DM YouTube Project untuk pengundian pemenang pulsa 25k dan juga 20k ya. Ada di channel DM YouTube Project. Oke, ya terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.